Suami malas kerja kerap nongkrong dan minum-minum bersama tetangganya, bahkan belakangan dekat dengan janda baru. Kali ini sang istri tak terima. Namun bukannya membela sang istri, sang suami lebih memilih menghabisi istrinya sendiri dan berakting kalau sang istri jatuh dari motor. Kejadian kisah nyata yang aku bawakan kali ini terjadi di Pati, Jawa Tengah. Seorang suami yang sering minum kerap cekcok dengan sang istri. Kesal kepada sang istri karena ngoceh, kali ini dirinya berujung akting. Namun terungkap pihak kepolisian ternyata mengaku jatuh dari motor. Kenyataannya tanya sang istri dianiaya suami. Sepasang rumah tangga, sang suami bernama Mustain dan sang istri bernama Melia Damayanti berusia 24 tahun. Mereka pun sudah lama tinggal di desa Ngeplak Pati. Meski perekonomian tak berlebihan, pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Bahkan kini Damayanti pun sedang hamil anak keempat. Mustia sebagai suami Melia bekerja sebagai pekerja serabutan. Kerjanya kadang-kadang dan nampak malas-malasan menurut para tetangga dan juga menurut sang istri. Dari usia menikah mereka pun tinggal di desa Melia dekat dengan keluarga Melia sang istri. Meski pekerjaan tak jelas, namun Mustain kerap nongkrong bersama teman-temannya dan minum minuman keras. Bahkan saat itu pun membuat Melia kesal, berujung pasangan ini kerap cekcok satu sama lain. Bahkan para tetangga pun tahu permasalahan rumah tangga Mustain dengan Melia. Para tetangga menyayangkan Melia menjadi ibu rumah tangga selalu di rumah, namun tak pernah mendapatkan apapun dari sang suami Mustain yang tak mau bekerja, lebih suka di luar. Mustain dikenal sebagai lelaki yang arogan, bahkan di lingkungan menurut para tetangga mereka tak menyukai Mustain, namun menghargai sang istri Melia. Belakangan tak hanya minum-minum dan nongkrong, bahkan Mustain pun kerap melakukan KDRT kepada sang istri Melia yang tengah hamil anak keempat berusia 2 bulan. Mereka pun kerap cekcok permasalahan ekonomi. Belakangan Mustain diberitakan dekat dengan seorang janda di tetangga sebelah. Permasalahan berujung di tanggal 14 Mei 2023. Malam hari saat itu Mustain pulang dengan kondisi mabora. Mustain minum-minum di luar bersama teman-temannya tanpa izin dan seperti biasa pergi begitu saja. Usai Mustain pulang, Melia pun sedang tidur dengan ketiga anaknya. Namun tak lama Melia bangun. Mustain kesal karena dirinya mencium bau pesing. Ternyata anak bungsunya tak menggunakan popok. Bukan tanpa alasan. Menurut Melia, dirinya kehabisan popok dan tak bisa membeli. Tak lama usai ribut dengan Mustain, Mustain pun mengajak Melia ke swalayan yang buka malam hari untuk membeli pampers sang anak. Keduanya pun pergi keluar membeli pampers dengan motornya. Usai membeli pampers selesai, keduanya pun berakhir akan pulang. Di perjalanan pulang mereka berdua mengobrol berujung cekcok. Namun saat di jalan yang sepi, Mustain memberhentikan motor dan langsung menuduh sang istri selingkuh, meskipun kenyataannya Mustainlah yang selingkuh. Namun saat sang istri punya bukti kalau Mustain selingkuh dengan janda tersebut, Mustain tak terima dan langsung memukuli sang istri, bahkan beberapa kali hingga sang istri pingsan. Tahu kalau sang istri pingsan terjatuh ke lantai, Mustain pun langsung membawa lagi sang istri ke motor dan membawanya ke rumah saudaranya, bukan pulang ke rumah. Saat itu Mustain berpikiran kalau dipulangkan ke rumah, pasti ada keluarga Melia yang tahu, hingga akhirnya Mustain membawa sang istri Melia pulang ke rumah keluarganya. Di rumah keluarga Mustain bukan menjelaskan kepada keluarganya, Mustain malah membawa Melia ke kamar dan menidurkannya tanpa mengobati apapun. Karena panik keesokan harinya, akhirnya Mustain cerita kepada keluarganya dan tak lama Melia pun dibawa ke rumah sakit namun tak tertolong. Di perjalanan menuju ke rumah sakit, Melia pun mengembuskan napas terakhirnya. Mereka pun akhirnya kembali lagi ke rumah. Mustain mengabari keluarga Melia, menyebutkan kalau Melia jatuh dari motor dan mengembuskan napas terakhir. Dengan penuh histeris, keluarga Melia pun sedih. Namun setelah memandikan jasad Melia, keluarga merasa ada yang aneh dan tak seperti jatuh dari motor. Meski saat itu keluarga pun tak banyak bicara, hingga akhirnya memakamkan Melia sang anak. Namun tetap ibunda dari Melia merasa ada kejanggalan, seperti tak jatuh dari motor, namun seperti ada yang ditutupi oleh suami Melia. Hingga akhirnya keluarga dari Melia pun berembuk dan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Mendapatkan pelaporan dari keluarga Melia, akhirnya pihak kepolisian pun menyelidiki kasus ini dengan membongkar jasad Melia, dilakukan otopsi, dan tak lama jasad Melia kembali dimakamkan. Hasil otopsi pun diumumkan. Melia berpulang karena mendapatkan kekerasan, bahkan mendapatkan penganiayaan sebelum dirinya membusuk napas terakhir. Dari kasus ini pihak kepolisian tak mencari siapapun. Pihak kepolisian pun mencari suami Melia, orang yang terakhir dengan Melia, bahkan yang menyebutkan kalau Melia terjatuh dari motor. Pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada suami Melia, Mustain. Saat itu pun Mustain bertele-tele di awal, namun akhirnya dirinya mengakui kalau dirinya lah pelakunya. Motifnya kesal kepada sang istri yang menyebutkan dirinya berselingkuh dengan janda. Dan saat itu bahkan sang istri menyebutkan Mustain tak bekerja, tak berguna, membuat dirinya marah.
hingga akhirnya menghabisi sang istri, ibu dari ketiga anaknya yang juga sedang mengandung anaknya. Diamankan pihak kepolisian dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya Musta'im pun divonis hukuman 20 tahun penjara. Para tetangga pun tak menyangka, namun mereka tahu kalau pasangan ini kerap berseteru. Bahkan keluarga pun tak menyangka kini ketiga anak dari Musta'im dirawat oleh keluarga Melia, pengganti dari Melia. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.